Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan isi hati terpendam seseorang yang benar-benar kamu cintai. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba menggali isi hati terpendam seseorang yang sangat kamu cintai. Sama ada kalian masih berkomunikasi ataupun tidak, kita cuba kupas apakah yang sedang berlaku di hatinya untuk kamu. Apakah ada hal-hal yang dia tidak mahu kamu ketahui? Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang disajikan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakannya dengan menarik energi seseorang ini. Energi siapakah yang sedang mendekati dirimu detik ini? Energi siapakah yang sedang mendekati dirimu detik ini? Siapakah dia? Seseorang yang berada di pikiran kamu detik ini. Seseorang yang sangat kamu cintai, seseorang yang sedang kamu pikirkan. Siapakah dia? Manifestation. Orang ini orang yang cukup jelas, teman-teman. Seseorang yang tidak akan menyembunyikan apa yang dia rasakan. Orang ini dalam diam, teman-teman, sesuatu yang dia pendamkan di dalam hati, cuba memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Jikalau kalian detik ini sedang tidak berkomunikasi atau menjaga jarak, orang ini seperti di dalam doanya, cuba memanifestasikan kamu kembali. Orangnya cukup jelas. Dia tidak akan cuba menyembunyikan apa yang dia rasakan. Apa yang dia tampilkan, itulah isi dan perasaan dia di hatinya. Seperti itu ya. Saya melihat daripada kartu ini, teman-teman ya, orangnya cukup mempersonakan ya. Jikalau dia seorang wanita, dia seorang wanita yang cukup cantik, cukup menarik. Jikalau dia seorang lelaki, orangnya cukup tampan. Ketampanan itu terletak di mata kita sendiri, teman-teman ya. Tetapi dia ada ciri-ciri aura penarik yang tertentu yang membuatkan hati kamu meledak-ledak ya ketika melihatkan kepadanya. Dan saya menangkap orang ini berjiwa sangat tenang. Orang yang suka, mungkin ya, sangat suka bermeditasi. Orangnya cukup sabar, cukup tenang, cukup santai, cukup seimbang dari segi perasaannya ya. Dan saya merasakan ketika kamu berdekatan dengan dirinya, kamu merasakan jiwa kamu yang cukup tenang. Ini adalah kerana aura ketenangan yang hadir daripada dirinya kepada kamu. Begitu ya, seseorang yang bisa ya membuatkan kamu merasakan begitu tenang, ketimbang ya, jikalau kamu mungkin ada pasangan di sini, dia mampu memberikan kamu ketenangan yang cukup luar biasa ketimbang pasangan kamu sendiri. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Energi siapakah yang sedang mendekati kamu detik ini? Self-respect. Teman-teman, orang ini ya, orang yang sangat menghormati dirinya. Dan dia tidak akan melakukan ya secara sebarangan ya. Dia tidak akan bertindak sebarangan tanpa mempertimbangkan kesan ke atas dirinya, kesan ke atas kamu dan sekitar, ataupun kesan ke atas orang lain. Orang yang benar-benar pandai menjaga penampilan, image dan mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap dirinya. Beberapa di antara dia ini ya, saya menangkap energi seperti seorang yang bertapa, teman-teman ya. Seorang yang benar-benar ke arah spiritual. Mungkin orang ini orang yang beribadah ya, seperti itu ya. Orang yang agak tradisional dan sangat mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Saya menangkap beberapa di antara dia ini berjiwa begitu tenang kerana apa yang dia cari masih belum ditemukan. Seperti mencari-cari dan masih ya menjalankan perjalanan hidup ini mencari sesuatu yang belum ditemukan. Ini daripada kartu kedua ya, orang yang sangat menghormati dirinya, keluarganya, dan dia juga sangat menghormati orang keliling. Orang ini khususnya, teman-teman, sangat menghormati orang-orang tua. Sangat-sangat menghormati orang-orang tua. Kita akan lihat lagi ya.
beberapa di antara dia di sini ya, merasakan seperti seolah-olah dipisahkan ya, terpisah dengan keluarga, terpisah dari sebuah ikatan. Itu yang saya tarik di sini ya, energi yang sebegini rupa ya, dan dia seperti masih mencari ke arah pencerahan itu. Saya tidak tahu teman-teman, it's a weird feeling that I'm getting ya, seperti mencari jalan pulangnya ke rumah. Apakah orang ini, I don't know you guys, apakah dia pernah disingkirkan dari rumahnya, pernah dihalau ya, ataupun dia merasakan begitu disingkirkan, dan kini dia seperti mencari arah tuju yang akan mengarahkan dia kembali ke rumah. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya di masa lalunya. Apakah dia mungkin seorang anak yatim piatu ya, yang tidak mempunyai rumah yang tetap, sering berpindah rumah, atau mungkin dihalau keluar dari rumahnya. Saya tidak tahu mengapa saya menarik energi ini, dan saya juga tidak tahu ya ini energi siapa. Tetapi yang pasti teman-teman ya, orang ini orang yang memanifestasikan kamu di dalam hidupnya, seseorang yang sangat menghormati dirinya dan juga akan menghormati ya orang sekitarnya, khususnya orang tua. Sexual freedom. Beberapa di antara dia ini energi yang lain pula teman-teman ya. Energi ini tidak ada berkaitan. Menurut saya ini energi orang lain ya. Jikalau kamu merasakan ini energi orang yang sama, dan let it be ya. Tetapi saya menangkap ini energi yang lain. Beberapa di antara dia ini mungkin teman-teman ya, di sini seperti ada transgender. Kamu tahu ya maksud transgender itu apa ya? Sama ada dia seorang gay ataupun seorang lesbian yang masih tidak tahu ya akan seksualnya sendiri. Berbelah bagi ya, in between, di antara. Ini mungkin ada beberapa di antara kamu di sini yang transgender yang menontonkan video ini, yang berhubungan sama jenis, perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Nah, teman-teman, di sini saya menghormati semua viewers saya, maka saya tidak akan ke arah itu ya, kerana pembacaan saya akan terbuka untuk semua jenis hubungan. Tetapi kartu ini mengindikasikan ada beberapa viewers saya yang sedang menonton ataupun kalian berdealing sama ada dengan seorang gay ataupun seorang lesbian, memiliki hubungan yang serupa, perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Nah, beberapa di antara kamu di sini teman-teman ya, tidak semua, sekali lagi saya terapkan ya, ini bukan energi semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Kalian di sini, beberapa di antara kalian ataupun dia mungkin ada sentuhan fisik tanpa sebuah ikatan. Seks bebas teman-teman, yang tidak ada hubungan tanpa status tetapi melakukan sentuhan fisik, begitu ya, dengan orang ini. The distorted feminine. Di sini ada yang berdefine ataupun berdefine feminine teman-teman ya. Ini sama ada zodiak ini sama ada energi kamu ataupun energi si dia yang berdefine feminine. Ada kalanya energi pembacaan boleh terbolak-balik, tetapi si dia di sini ya lebih ke arah define feminine, seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi saya tidak begitu menggalakkan kalian ya untuk memfokuskan ke arah zodiak. Tetapi orangnya lemah lembut. Jikalau dia seorang wanita, cukup menawan, cukup mempersonakan, mempunyai ciri-ciri kelembutan seperti itu ya. Jikalau dia seorang lelaki, dia juga mempunyai ciri-ciri lemah lembutnya. Nah, bukan semua lelaki teman-teman ya kasar, looking tough and so on. Ada lelaki yang berlemah lembut juga. Nah, begitu ya. Tetapi di sini teman-teman ya, energinya sedikit berbeda. Orang ini tidak kira lah ya, jikalau dia define feminine dan sebagainya, dia merupakan seorang yang akan memutarbelitkan cerita. Seseorang yang mampu memutarbelitkan fakta dengan kamu. Jikalau kamu bertanyakan sesuatu, banyak story, banyak alasan, banyak drama yang akan dia berikan. Sama ada energi ketiga, keempat kartu ini ada kaitan dengan yang pertama dan kedua, I don't know. Tetapi saya menangkap ini mungkin energi yang berbeda. Tetapi jikalau menurut kamu ya, ini berkaitan, dan let it be ya, kerana kalian lebih memahami ketimbang saya. Tetapi orang ini teman-teman yang si define feminine ini mampu bertindak seperti memutarbelikkan fakta ya dengan kamu. Ketika kamu bertanyakan sesuatu, cerita itu akan diputarbelikkan, memberikan kamu pelbagai alasan yang pasti. Intinya teman-teman ya, orang yang tidak begitu jujur dengan kamu. Banyak cerita yang dia putar belitkan agar sangat membingungkan kamu ya. Dan ketika kamu memikirkan apa yang dia beritahu kamu, it's not making any sense at all. Langsung tidak masuk akal. Orang ini sangat pintar dalam memutar belikkan cerita, seperti energy the fox, manipulasi.
Seperti itu ya. Orang yang tidak benar-benar bersikap jujur dengan kamu. Kita lihat lagi ya. Seseorang yang memendamkan perasaannya kepada kamu. Dan kita akan cuba gali ya apa yang dia pendamkan. Dating. Nah, tanpa pengetahuan kamu teman-teman ya, di sini ada beberapa energi. Sama ada hubungan kalian ya, kamu dengan si dia masih lagi di tahap awal, di tahap pendekatan, ataupun selain daripada kamu, dia juga turut dating dengan orang lain. Sama ada dating online ataupun mungkin ada pilihan lain. Orang ini yang pasti belum menetapkan pilihannya. Masih lagi bersuka-suka, dating ke sana sini, mungkin juga dating online dengan orang yang tidak pernah dia temui. Nah, mungkin ya, orang yang tidak pernah bertemu dengan dia secara langsung ini, mungkin juga diri kamu. Jikalau hubungan kalian ini sebatas di sosmed, di internet. Begitu ya. Tetapi di sini teman-temannya ada pelbagai energi, kamu ambil mana yang resonate sahaja. Beberapa di antara kamu di sini masih lagi di awal perhubungan, masih lagi di tahap pendekatan, masih lagi mengenali hati budi masing-masing, masih lagi di tahap dating. Maka di sini ya, menjelaskan kartu ini tadi ya, mengapakah orang ini memutarbelikkan fakta? Mungkin dia takut kamu mengetahui ya status sebenar si dia, latar belakangnya, apakah dia mungkin atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, pendapatan yang stabil, status pribadinya sama ada dia seorang janda, duda, bercerai, berpisah. You will never know. Begitu ya, kerana di sini kartu terakhir mengindikasikan hubungan yang masih di tahap awal, di tahap pendekatan, mengenali satu sama lainnya. Maka orang ini mungkin ya, kerana ini disebabkan ini, cenderung memutarbelikkan fakta dengan kamu. Dia tidak mahu kamu mengetahui banyak hal tentang dia. Mungkin ya, belum bersedia untuk membuka semua cerita itu kepada kamu. Tetapi yang pasti, kartu pertama, orang ini sangat tertarik kepada kamu dan ada kalanya merasakan menjumpai rumahnya. Orang yang memanifestasikan kamu di dalam hidupnya selama ini dan kini bertemu dengan kamu. Ataupun kehadiran kamu di dalam hidupnya ya, jikalau hubungan ini sudah lama, dia percaya kamu orang yang tepat. Dia seperti menjumpai jalan pulang ke rumah yang sudah lama dicari-cari. Jangan lupa teman-teman ya, beberapa di sini ya mungkin merupakan transgender atau kalian yang menonton merupakan transgender. Okey teman-teman, ini bukan sesuatu yang perlu saya pertikaikan, maka kita dengarkan saja readingan ini ya. Okey guys, di sini ada The Rainbow Reviver. Orang ini mempunyai energi healing yang cukup baik. Orang yang mungkin ya seperti bersemangat untuk mewujudkan kembali sebuah harapan. Orang ini sebenarnya being guided. Tanpa dia sedari teman-teman ya, mungkin leluhur, malaikat pelindungnya sering memberikan dia petunjuk ataupun bimbingan. Orang ini mempunyai aura healing yang baik. Maka ini menjelaskan ya, mengapa daripada kartu yang pertama ini I did mention this ya, barusan tadi, yang orang ini memberikan energi healing kepada orang sekitarnya. Ketika kamu berada di sampingnya, kamu merasakan begitu nyaman. Ketimbang ya, ketika kamu seorang diri ataupun ketimbang perasaan diberikan oleh pasangan sah kamu. Jikalau kamu sudah ada pasangan, kenyamanan yang kamu dapat rasakan daripada si dia ini berbeza. Kerana orangnya cukup tenang, orang yang mampu mengontrol emosinya. Nah, di sini teman-teman ya, isi hati terpendam datang daripada seseorang yang memang pandai mengontrol, memendam isi hatinya untuk kamu. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Apakah yang ingin dia bisikkan ke kamu detik ini? Apakah hal yang ingin dia bisikkan ke kamu detik ini? Tidak kiralah teman-teman ya, sama ada kalian masih berhubungan, sedikit komunikasi, tidak berkabar, berjauhan dan sebagainya. Apakah sesuatu yang ingin dia bisikkan ke kamu detik ini? Wow, di sini juga ada Divine Feminine ya, tetapi berbeza dengan kartu yang tadi ya. Kartu yang tadi merupakan distorted, seseorang yang memutarbelikkan fakta, menukar cerita, memberikan kamu alasan, berdrama. Tetapi di sini ya, saya menangkap energi seseorang yang, gambar ini juga agak seksi teman-teman ya, maaf ya, saya baru perasan ya. Saya rasa saya perlu blok gambar ini ya. Gambar seseorang wanita yang tidak berpakaian. Saya tidak dapat melihatkan dengan jelas ya, kerana ada bunga-bunga tadi. Okey guys, dia seorang yang saya merasakan ada bisikan-bisikan yang cukup manja.
yang ingin dia sampaikan kepada kamu akhir-akhir ini, ya. Bisikannya berbunyi seperti sebuah rayuan, sebuah pujukan, seperti memberikan kamu peringatan, ya, agar kamu tidak melupakan dirinya. Di sini ada kaitan seperti sesuatu yang berkaitan dengan burung. Nah, of course, ya, tidak ada sio burung di sini, teman-teman. Saya bercanda, ya. Maksud saya begini, teman-teman. Orang ini seperti ingin mengirim sebuah message, sebuah pesanan kepada kamu. Dan dia sering merindukan kamu, khususnya di waktu malam. Nah, dengan kehadiran crescent ini, ya, ataupun bulan sabit ini mengindikasikan memang jelas terlihat ada sesuatu yang dia pendamkan. Orang ini akhir-akhir ini menggunakan intuisinya untuk merasakan kamu. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan dan saya merasakan, ya, saya tidak tahu persamaannya apa, ya. Apakah kalian di sini, kamu dan dia sangat menyukai haiwan, ya, seperti burung-burung? Apakah kamu memelihara burung di rumah ataupun dia memelihara burung, ya, di dalam sangkar di rumah? Tetapi yang pasti, ya, ada sebuah berita yang ingin dia sampaikan yang berbunyi seperti sebuah rayuan, pujukan, sesuatu yang soft. Saya lebih menangkap seperti rayuan, memberikan kamu bisikan-bisikan yang cukup soft, cukup indah, memberikan kamu peringatan di waktu malam agar kamu tidak melupakan dirinya. Saya menangkap energi orang ini yang sangat merindukan kamu, memikirkan kamu, ada hal-hal berkaitan kamu yang dia pendamkan, dan dia seperti ada sedikit ketakutan di dalam hatinya. Nah, ini merupakan bentuk bisikan, sesuatu yang tidak disampaikan terang-terangan, hanya melalui bisikan. Orang ini sedang didiamkan oleh kamu, ya, sepertinya, ya. Saya tidak tahu sama ada kamu begitu sibuk, ya, dengan pekerjaan, mulai tidak mengabarinya atau sedikit komunikasi. Maka ini menimbulkan bisikan-bisikan daripada dia ke kamu. Di sini ada simbol seekor burung kakak tua, ya, atau a parrot. Saya juga tidak tahu mengapa tiba-tiba ada gambar ini, ya. Ingin saya sharingkan sedikit dengan kamu, teman-teman. 4 atau 5 hari yang lepas, ya, saya bermimpi saya didatangi oleh seekor burung kakak tua ini, the parrot. Tetapi warnanya tidak begini, ya, tidak cantik seperti merah, biru, hijau. Semua warna badannya merupakan warna putih. Dan saya tidak tahu datang dari mana burung ini, dan dia burung ini menghinggapi, ya, ke atas bahu kanan saya. Jelas terlihat seperti gambar ini, ya. Tetapi burung ini tidak berwarna yang cantik seperti kartu ini, ya. Burung itu berwarna putih, seluruh badannya putih. Dan dia menghinggapi bahu kanan saya, dan orang di sekitar saya di dalam mimpi saya, ya, berkatakan berhati-hati kerana burung kakak tua ini mampu menggigit. Tetapi burung kakak tua ini berkata-kata dengan saya di dalam mimpi. Kamu tahu apa yang dia katakan? Dia ingin mencium atau mencumbu bibir saya. Maka saya katakan, okay, it's no problem. Jikalau kamu ingin memberikan saya sebuah ciuman, go ahead. Dan orang di sekitar saya cepat-cepat memberitahu, ya, berhati-hati, ya, jikalau dia mencium kamu kerana dia mungkin akan menggigit bibirmu. Begitu dalam mimpi, ya. Tetapi saya tidak mempunyai perasaan takut, saya mungkin sedikit berhati-hati, tetapi saya mengizinkan burung kakak tua ini memberikan saya ciuman itu. Dan dia mencium saya berkali-kali, ya, di dalam mimpi, seluruh badannya putih. Saya tidak tahu, teman-teman, apa maksud mimpi ini, ya, apa artinya. Yang dapat saya rasakan merupakan kedamaian di dalam hati. Itu sahaja. Itu sahaja, teman-teman, ya. Saya tidak merasakan apa-apa dan saya juga berhati-hati kerana takut digigit, ya, oleh burung kakak tua ini, dan dia tidak menggigit saya di dalam mimpi itu. Tetapi ciuman yang diberikan berkali-kali di bibir saya merupakan ciuman yang begitu lembut. Saya tidak pernah mengalami, ya, mimpi yang seperti ini seumur hidup saya. Tetapi akhir-akhir ini I'm very depressed, you guys, ya, kerana ibu mertua saya meninggal dunia di tanggal 9 September, ya. Dan dia berada di Johannesburg, South Africa, di Afrika Selatan, dan saya tidak dapat pulang, ya, kerana perjalanan untuk pulang itu memerlukan keuangan yang besar, ya, dan dia meninggal dunia di sana. Dan I was so depressed kerana seolah-olah, ya, pertama kali bertemu dengan ibu mertua merupakan saat yang terakhir. Saya tidak tahu ketika itu, ya, it's going to be the first and the last. So I was so depressed dan didatangi, ya, oleh mimpi yang seperti ini. Maka saya sedikit kaget, teman-teman, ketika melihatkan kartu ini, ya. Dan juga ada seekor burung kakak tua yang berada di the right shoulder of this lady.
di bahu kanan wanita ini ya, maka saya teringat kembali kepada mimpi yang saya alami beberapa hari yang lalu, dalam 5-6 hari yang lalu teman-teman ya. Dan ini seperti tergerak untuk saya sharing dengan kamu, tetapi saya menangkap bahawa ada perasaan rindu, perasaan sayang yang ingin dibisikkan oleh si dia kepada kamu. Nah, jikalau kamu di sini lebih memahami ya arti mimpi saya yang didatangi oleh seekor burung kakak tua yang berwarna putih ya secara keseluruhannya, memberikan saya ciuman. Please guys, saya mohon ya, mungkin kamu boleh berkomentar, memberikan saya sedikit bimbingan dan petunjuk ya kepada arti mimpi saya ini. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Maaf teman-teman ya, sedikit curhat, tetapi ini berkaitan dengan kartu ini. Kita akan lihatkan lagi. Seperti apakah pula bisikan hati kamu ke dia detik ini? Jikalau mungkin ya, ada bisikan dari hati kamu ke dia yang tidak disampaikan. Seperti apakah bisikan kamu ke dia detik ini? Ini mungkin di bawah, it's like your subconscious mind. Alam bawah sadar kamu ya. Sesuatu yang kamu bisikkan ke dia melalui alam bawah sadar kamu. Wow, the silver waterfall. This is so amazing you guys. Kamu tahu teman-teman, ini kekuatan yang dimiliki oleh diri kamu ya, yang tidak kamu sedari. Ketika hubungan kamu mungkin very challenging, mungkin ada yang ditinggalkan, ada yang berpisah, ada yang diam-diaman, ada yang berjauhan. Kamu memiliki kekuatan diri seperti the silver waterfall, arus yang cukup deras yang turun ya daripada air terjun ini, sehingga memancarkan sebuah silauan yang berwarna silver. It looks shining you guys. Ini menunjukkan kekuatan diri kamu, determinasi kamu yang cukup bertahan di hubungan ini. Perasaan kamu untuk orang ini masih mengalir. In fact, mengalir dengan begitu deras. Teman-teman, di sini banyak gambar burung ya. Saya menangkap kamu sangat ingin mengabari dia, sangat ingin mendapatkan sebuah kabar berita dari dia, dan dia juga begitu, ingin mengirim sebuah kabar berita kepada kamu. Perasaan kamu ya sebenarnya ya, benar-benar kokoh, benar-benar kuat, mencintai seseorang yang tanpa batasan. Di sini juga ada gambar pelangi teman-teman ya, yang mengindikasikan seperti kartu tadi ya, aura healing di bottom of the deck-nya. Saya menangkap energi seperti sebuah harapan, ingin mewujudkan kembali sebuah harapan. Saya menangkap sebahagian besar daripada kamu di sini benar-benar mencintai orang ini dan mengharapkan ke depannya ada sebuah kepastian, kesempatan, harapan yang diberikan kepada kalian di hubungan ini. Beberapa di antara kamu ya mungkin pernah santai, relax ya di kawasan-kawasan air terjun seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman, water is a source of energy. Water itu sebenarnya sumber sebuah energi teman-teman ya, energi yang tetap berjalan. Nah, ini mengindikasikan sesuatu yang masih lagi berjalan. Seperti saya katakan tadi, water is a source of energy. Maka energi ini tetap berjalan ya. Bagi kamu teman-teman ya, cinta ini merupakan cinta yang begitu kamu, something that you really cherish. Sesuatu yang kamu benar-benar harapkan, sesuatu yang benar-benar kamu hargai. Kamu benar-benar mencintai orang ini tanpa batasan. Saya tidak tahu mengapa kalian saling diam-diaman, tidak mengabari, tetapi mengharapkan. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Di sini ada life purpose. Kalian berdua memiliki tujuan kehidupan yang sama. Ini persamaan kalian. Mempunyai tujuan hidup yang serupa. Mempunyai arah tuju yang sama. Masing-masing menginginkan sesuatu yang sama. Menurut si dia, kamu adalah tujuan hidupnya. Dan menurut kamu, dia adalah tujuan hidup kamu. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Seperti apakah ciri-ciri terperinci seseorang yang sedang memendamkan isi hatinya kepada kamu? Kita lihatkan lagi ya. Ciri-ciri terperinci seseorang yang cuba kita gali sesuatu yang dia pendamkan di dalam hatinya. Seperti apakah ciri-cirinya lagi selain daripada garis besar ya yang kita lihat melalui kartu-kartu yang berdiri tegak ini. Ciri-ciri seseorang yang sedang memendamkan sesuatu di hatinya untuk kamu. Dan kita cuba menggali ya apa yang dia cuba pendamkan. Sebelum itu teman-teman, kita lihatkan ciri-ciri terperinci orang ini. Justice.
Orangnya orang yang cukup adil. Seorang yang akan merenungkan, memikir sebaik mungkin sebelum dia mencapai keputusan. Sebelum dia berikan kamu keputusan, dia akan melihatkan dari pelbagai sudut, dan keputusan yang akan diberikan itu selalunya berlandaskan daripada sebuah tindakan yang adil. Orang ini berjiwa benar-benar in the center, in the middle. Dia tidak mahu sebarangan memberikan keputusan yang tidak adil buat diri kamu, tetapi terlihat ya dengan kehadiran justice ya, memperlihatkan sebuah hukum. Nah, di sini teman-teman, mungkin ini energi mantan isteri suami yang sudah, maafkan saya ya, bercerai dengan kamu atau sedang memberikan kamu sebuah surat ya, perpisahan. Kalian mungkin berada dalam proses perpisahan, penceraian. Nah, energi itu ketarik ke sini ya, ataupun ada sesuatu yang berkaitan dengan hukum di antara kamu dan dia. Ciri-ciri orangnya. Orang ini sangat menyayangi keluarga. Dia mungkin hadir daripada keluarga yang cukup besar, sangat menyayangi orang tua, adik-beradik. Jikalau ada anak, dia sangat menyayangi itu ya, menyayangi anak-anak, orang tua, keluarga, dan sangat mementingkan keluarganya ketimbang yang lain. Orang yang akan mendahulukan keluarganya, akan memperjuangkan segala sesuatu for the family ketimbang orang lain. Dia akan mengutamakan, ya, dia akan meletakkan ke depan keluarganya dahulu ketimbang hal-hal yang lain. Di sini ada Six of Wands. Orangnya cukup tertutup, teman-teman. Orangnya cukup tertutup, orang yang menjaga privacy, dan orang ini sangat defensif. Defensif itu apa, teman-teman? Ketika ada pertengkaran ya, jikalau kamu persoalkan sesuatu hal yang terlihat dengan benar, yang dia mungkin salah, tetapi dia bersikap defensif, akan cuba mempertahankan posisinya. Pelbagai alasan akan dia berikan, memutar belik sini dan sana untuk self-defense. Nah, orangnya begitu, keanak-anakan. Kamu merasakan sikap yang begini begitu menjengkelkan. Tetapi dia memang begini. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia sayangkan kamu. Dia sayangkan keluarga dan dia sangat mementingkan pertalian keluarga. Jikalau dia perlu memproteksi kamu, teman-teman, dia akan bermati-matian memproteksi dirimu. Tetapi ketika bertengkar dengan kamu, that's a different story. Dia akan cuba defend dirinya. Orangnya tertutup, sedikit berrahasia, tidak semua akan diceritakan kepada kamu. Ya, beberapa di antara kalian di sini terlihat dengan jelas ya, sedang memikir-mikir, merenung-renung, mendiamkan satu sama lainnya, membatasi diri, menjaga jarak dan tidak berkomunikasi. Tetapi teman-teman ya, koneksi di antara kalian seperti the silver waterfall tetap berjalan. Kalian tetap terkoneksi. Ada koneksi batin yang cukup hebat di sini. Seven of Swords. Beberapa di antara dia, teman-teman ya, sama ada energi dari seseorang yang sama ataupun tidak. Seseorang yang cuba menghindar daripada kamu. Semakin dia mencintai kamu, semakin dia akan berlari. Semakin dia mencintai kamu, semakin dia akan menjaga batasan. Semakin akan cuba mengelak, menghindar. Kerana dia takut kamu dapat melihat sisi sebenarnya yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Maka apa yang dia lakukan ketika dia merasakan perasaan ini semakin mendekat dengan kamu, dia akan cuba lari, mengelak, menghindar, memantau kamu dari kejauhan agar kamu tidak dapat catch ataupun menangkap perasaan yang sebenarnya dia miliki untuk kamu. Orangnya pandai, orangnya berencana, orangnya banyak akal, orang ini banyak cara. Nah, maka menjelaskan juga ya, seseorang yang mampu ya memutarbelikkan fakta. Tetapi teman-teman ya, orang ini melakukan ini secara psikologi ya, kerana dia sebenarnya back to self-defense. Ingin memproteksi dirinya. Dia mungkin banyak kali dilukakan, dihampakan dalam sebuah hubungan, maka kedepannya dengan kamu dan orang lain, dia bertindak berhati-hati. Saya juga menangkap energi seseorang ya, ciri-cirinya ya adalah seseorang yang menjalankan hubungan yang cukup berisiko dengan kamu. Tetapi yang pasti, dia banyak cara. Kita lihat lagi ya, Two of Pentacles. Orang ini orang yang mengendali ya, siang dan malam, hanya memikirkan kondisi financialnya. Dia seseorang yang perlu mengimbangkan kondisi keuangannya. Seseorang yang jatuh bangun, okey, hari ini makan untuk hari ini, keesokannya perlu memikirkan ya bagaimana untuk menampung keesokan harinya. Orang yang sering jatuh bangun di dalam keuangan, tetapi thank God ya, dia masih mampu untuk mengimbanginya.
Orang ini cenderung seperti seorang yang pekerja keras, sukar untuk membuat sebuah keputusan, orangnya keras kepala, orang ini sangat posesif, sangat cemburuan, sangat posesif dan ada sedikit indikasi yang cuba mengikat, mengontrol kamu. Tetapi orang ini dia seperti terus-terusan memikirkan bagaimanakah cara mengendalikan kondisi keuangannya. Dari segi perasaan teman-teman, berkali-kali dia cuba mengelak, berkali-kali dia cuba menghindar. It's like going back and forth. Agak sukar sebenarnya ya. Walaupun dia cuba mengelak, ketika dia mengelak, dia merindukan kamu. Ketika tidak mendapatkan kabar berita, dia menjadi seperti seorang yang tidak menentu. Seperti itu ya. Kita lihatkan lagi. Orang ini teman-teman ya, jikalau dihadapkan kepada sebuah keputusan dan sebagainya, dia akan mengambil waktu yang cukup panjang untuk menimbang-nimbang ya. Di sini Four of Cups, orangnya cepat bosan ya, mudah sekali ya, ataupun sangat cepat bosan orangnya. Kamu perlu seperti menyuntikkan semangat atau melakukan sesuatu yang baru dengan dirinya setiap hari. Orangnya memang cenderung suka menyendiri, ada kalanya kemudian, sangat kemudian ya, seperti hari ini panas, keesok harinya dingin. Tetapi dia seperti seseorang yang sering memfokuskan ke arah yang negatif. Maka ketika wujudnya sesuatu yang positif tidak dilihat, terlalu fokus kepada sesuatu yang negatif. Nah, orang ini teman-teman ya, detik ini ya, sedang benar-benar jatuh cinta dengan kamu, merindukan kamu dan sedang galau. Banyak soalan yang berada di mindanya detik ini sehingga dia dalam posisi terduduk ya. Mungkin duduk di kantor, mungkin duduk di ruang tamu, di rumahnya, di sebuah sudut memikirkan kamu. Memikirkan mengapakah selama ini ya, ketika ada tawaran cinta yang diberikan tidak diendahkan. Kini ketika dia ditinggalkan seorang diri, dia mulai mempertikaikan. Dia mulai seperti monoton, mulai bosan dengan kondisi kehidupan sehariannya tanpa kamu. Seperti itu ya. Banyak keraguan yang dia rasakan di dalam hatinya detik ini. Banyak persoalan yang tidak dapat dijawab. Orangnya cepat bosan. Nah, di sini ada the hangman. The hang unicorn. Di sini mengindikasikan apa teman-teman? Orang ini benar-benar orang yang very wise teman-teman ya. Dia seorang yang bukan calang-calang orang biasa. Ketika penampilannya mungkin ya terlihat sederhana, orangnya biasa. Orang ini suka melakonkan watak-watak konyol ya. Seperti kelihatan bodoh dan sederhana. Tetapi sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu ya. Dia seorang yang cukup bijaksana. Orang yang akan menarik diri untuk merenungkan sesuatu itu dengan jauh lebih baik. Bagi mendapatkan pencerahan. Ketika dia mendapatkan pencerahan ini, dia akan melihat dari sudut pandang yang berbeza dan kemudiannya akannya berlandaskan ini membuat sebuah keputusan. Nah, jelas terlihat ciri-ciri orangnya ya. Orangnya sangat choosy. Orangnya cerewet, memilih-milih. Jikalau usianya sudah agak tua, seorang jomblo tidak pernah bernikah, jangan pernah memandang remeh akan hal ini. Dia tetap akan memilih sehingga mendapatkan pasangan yang tepat. Orangnya cukup cerewet teman-teman, memilih-milih. Dan detik ini teman-teman ya, hubungan kalian terlihat dengan jelas sedang jeda, sedang digantungkan. Tidak ada kejelasan, mungkin kamu membatasi komunikasi atau sudah lama tidak berkomunikasi dengan dirinya. Di sini ada judgment. Seseorang yang ingin mendapatkan kesempatan yang baru, memperbaiki dirinya untuk kamu. Dia mungkin merasakan ya, dia sudah membosankan kamu dan perlukan kesempatan yang kedua, kesempatan yang baru untuk memperbaiki ini. Ketika hubungan kalian sedang digantungkan, dia mungkin memperbaiki dirinya, mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan versi terbaik si dia ya, sebelum dia mendatangi kamu. Di sini teman-teman ya, orang ini seperti ada koneksi hubungan masa lalu dengan kamu. Dia sering memikirkan kamu dan sering membayangkan sama ada ya kesempatan itu akan diberikan. Seseorang yang menjalankan karmanya ya, saya menangkap energi seperti apa yang sedang berlaku di antara kalian ini adalah sebuah karma yang sedang dia jalankan. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Di sini dengan kehadiran judgment ini juga memperlihatkan dengan jelas ya, kalian berdua di sini bukan saja terkoneksi secara batin, tetapi terlihat ada panggilan ya, panggilan hati di antara satu sama lain. A phone call that's being made tanpa menggunakan handphone teman-teman ya. Hatinya sering menyeru memanggil kamu, kamu juga dalam diam ya, memanggil-manggil dirinya.
Saya tidak tahu ya, saya juga menangkap selain daripada hubungan baru, beberapa di antara kamu sudah lama menjalankan hubungan ini dengan orang ini. Hubungan yang sudah agak lama. Baik teman-teman, we'll go to the next step now dan kita akan lihatkan ya. Kita cuba gali isi hati yang dia pendamkan selama ini terhadap kamu. Apakah hal-hal yang dia pendamkan? Baik ini berupakan positif ataupun negatif, kita perlu tahu. Jangan self-denial teman-teman. Ketika kita cuba mengupas, menggali isi hati terdalam seseorang untuk kamu, isn't it better? Bukankah lebih baik ya jikalau kita mendengarkan apa sahaja yang dia pendamkan di dalam hatinya untuk kamu? Sama ada ini berbunyi sesuatu yang indah atau menyakitkan. Nah, namanya pun ya teman-teman ya, isi hati yang terpendam. Maka kamu perlu tahu apakah yang dia pendamkan. Mungkin ada hal-hal berkaitan diri kamu yang dia puja, yang dia cukup teruja ataupun yang dia tidak suka. Nah, di sini teman-teman ya, kita akan cuba kupas dan menggali dengan jauh lebih baik isi hati yang dia pendamkan tentang kamu. Kamu cuba fokuskan ya ke arah seseorang yang kamu cintai. Ada kalanya ketika di sini semua tidak resonate, tetapi mungkin ya your focus come back. Kamu fokuskan di sini. Ada kalanya ya, barisan kedua ini akan ketarik energi yang lebih tepat. So, let's give it a try. Cuba teman-teman ya, cuba jadikan pembacaan general reading ini seperti pembacaan peribadi kamu. In order to do that, kamu perlu membantu saya. Kita lihatkan ya, ini saya shuffle dengan lebih lama untuk menarik energi. Isi hati yang dia pendamkan terhadap kamu selama ini. Siapa pun dia ya, sama ada berbunyi positif ataupun negatif. Enough shuffling. Now we're gonna see. Teman-teman, kesakitan. Kamu lihat kartu pertama. Kesakitan, apprehensive, afraid and caution. Seseorang yang menahan rasa sakit. Ini sakit apa saja ya? Afraid, seseorang yang takut. Sudah saya sebutkan tadi ada sedikit ketakutan ya di awal pembacaan. Melalui kartu-kartu yang berdiri tegak ini, seseorang yang ada sedikit ketakutan. Seperti maju juga sakit, mundur juga sakit. Seseorang yang bertindak sangat berhati-hati ketika mendekati kamu. Nah, di sini kamu pandai-pandailah teman-teman ya. Mengapakah dia perlu berhati-hati ketika menghampiri kamu? Apakah kerana seseorang tua yang tidak mendukung? Mungkin ibu kamu, keluarga kamu tidak menyukainya, ataupun hubungan ini hubungan yang cukup berisiko simply because kamu sudah ada pasangan, ataupun dia yang memiliki pasangan. Kamu sesuaikan. Intuition, heart song, telepathy, inner knowing. Teman-teman, benarkan kalian bertelepati di antara satu sama lain. Walaupun mungkin di sini banyak kesakitan, kalian terpaksa menjaga jarak, tidak berkomunikasi, atau orang ini sudah lama pergi meninggalkan kamu. Ketika dia pergi meninggalkan kamu, tidak berkomunikasi, diam-diaman. Apapun posisi hubungan kalian, kesakitan yang dia rasakan. Ada ketakutan ketika dia terpaksa pergi meninggalkan kamu, dan ada sikap berhati-hati. Berlandaskan alasan-alasan ini. Ini yang membuatkan dia pergi. Di sini teman-teman ya, intuisi kalian ini seperti terkoneksi. Jauh di dalam hatinya dia merasakan koneksi yang begitu membara dengan kamu. Kamu lihat gambar hati ini ya, berwarna merah membara. Dan dia ada kesedaran di dalam hatinya. Orang yang dia hindari, orang yang tidak dia pedulikan, orang yang dia tinggalkan adalah orang yang dia inginkan. Di dalam hatinya sentiasa memainkan lagu-lagu di antara kalian, memutarkan kembali rekod itu ya, seperti ada lagu di antara kalian yang kalian sharing together. Dan dia akan humming, bersenandung. Ketika dia bersenandung di dalam hatinya, ini mendekatkan dirinya dengan kamu. Kita akan cuba lihatkan lagi ya, apakah yang dia pendamkan di dalam hatinya. Seperti banyak kata-kata melalui intuisi yang ingin dia sampaikan, tetapi instead of doing that, dia seperti bersenandung dengan harapan lagu ini akan sampai kepada kamu. Daripada lirik lagu tersebut teman-teman, ada kata-kata yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Maka dengarkan ya lagu di antara kalian. Study the lyrics. Dengarkan bukan dengan telinga kamu, dengarkan dengan hati kamu. Ini merupakan pesan-pesan yang ingin dia sampaikan, sebahagian daripada sesuatu yang dia pendamkan di dalam hatinya untuk kamu. Emotional storm. Kamu tahu hatinya cukup bergejolak detik ini teman-teman.
tidak tentu arah. Dia merasakan kesepian. Orang ini mungkin sering pergi ke tepi pantai, ke tepi tasik, ke sebuah sungai, ke sebuah tempat yang sunyi, tidak didatangi ya oleh orang lain, dan cuba mengendali emosinya detik ini. Emosi yang benar-benar unstable. Dia benar-benar affected, terkesan akan apa yang terjadi, apa yang sedang berlaku dalam hidupnya ataupun di atas pilihannya. Jikalau dia pergi meninggalkan kamu ya, dia sedang jiwa yang sedang bergejolak. Dia merasakan ditinggalkan, tidak ada orang yang mendukung. Tidak ada orang yang mendukung seperti kamu. Nah, kini ya, menjalani emotional storm, hati yang cukup bergejolak, maka ini ya mengarahkan energinya kepada kamu. Mulai menyedari, mulai menghargai seseorang yang dia tinggalkan. Isi hati yang terpendam ini cukup dalam sekali. Kini dia menyelami perasaan ini sedalam-dalamnya. Beberapa di antara kamu di sini mungkin pernah diving ya, together. Maybe you like to dive. Suka diving. Dia juga mungkin suka diving ke dalam laut ya. Mungkin kalian berdua ini sangat menyukai ya ketenangan di dasar laut. Saya tidak tahu sama ada ini energi kamu, energi dia, atau kedua-duanya yang menyukai air, yang sangat menyukai laut. Ada kesedaran yang cukup dalam yang timbul di sini, dan ini menyedarkan dia kepentingan dan juga value ya tentang diri kamu di dalam hidupnya. Dia semakin menyelami perasaan yang bergejolak ini seolah-olah ke dasar laut, pergi sedalam yang mungkin. Ketika dia berada dalam sisi spiritual seperti ini ya, ini saya panggilkan sisi spiritual teman-teman. Ketika kamu menyelami sesuatu itu dengan dalam, tidak ada yang mengganggu kamu. Ini seperti in a state of meditation. Nah, ketika dia berada dalam posisi seperti ini, banyak hal yang disedarkan. Dia mulai menyedari ya, sedalam ini cintanya kepada kamu. Tetapi dia sudah melukakan kamu ya, baru menyedari kepentingan kamu di dalam hidupnya. Mungkin saya tidak tahu, orang ini mungkin pergi meninggalkan ya. Ini mungkin mantan istri, mantan suami, ataupun kamu mungkin, I don't know you guys. Ketika kamu mencintai dia, dia mungkin milik orang. Something like that ya. Influence, attachment, third parties. Nah, benar kan? Sudah keluar perkataan ini, third parties. Peers. Sama ada orang ini hadir daripada lingkungan pekerjaan yang sama, ataupun dia mungkin seusia dengan kamu. Peers mengindikasikan orang yang seusia, orang yang selaras. Selaras is not the right word ya. Sama umur, seperti dalam lingkungan ya, umur yang tidak jauh bedanya. Ataupun kalian mungkin pernah bekerja sama, rakan bisnes, dan ada pengaruh-pengaruh yang tertentu. Di sini ada attachment teman-teman. Energi yang masih melekat dengan kamu. Isi hati yang dia pendamkan, walaupun dia cuba bebaskan diri, kerana mungkin ini ada ya hubungan cinta segitiga, tetapi agak sukar. Semakin dia cuba hindari, semakin dia cuba lepaskan, apa yang terjadi, perasaan ini semakin dalam. Ini benar-benar membuatkan jiwanya bergejolak, berada di posisi yang tidak menentu. Should I hold on or should I let go? Apakah saya harus meneruskan atau melepaskan? Wow, berada di posisi yang cukup berat ya. Banyak yang dia pendamkan, maka saya menangkap energi orang ini yang cenderung ya mendiamkan kamu, menghindar. What do you expect guys? Tidak banyak yang dapat dia lakukan di sini. Dan saya menangkap ya, entah mengapa, maafkan saya teman-teman ya, beberapa di antara kamu, tidak semua ya, are quite pushy. Kamu tahu pushy itu apa? Terlalu mendesak, terlalu berkeras akan sebuah keputusan dari dirinya. Maka dia menghindar. Dia pendamkan rasa sakit ini di hati, kerana dia tidak suka ketika kamu being too pushy, mendesak. Ketika dia tidak dapat mencapai sebuah keputusan, kerana keputusan yang diambil perlu dipertimbangkan dengan baik, kerana ini mungkin melibatkan keluarga, anak-anak dan orang lain. Maka dia seperti mempertimbangkan semua ini. Saya menangkap jauh di dalam hatinya, dia sangat mencintai kamu, tetapi dia juga merasakan seperti ditekan, seperti disudutkan ya, seperti kamu memojokkan dia ke sebuah sudut sehingga dia tidak dapat bernafas. Nah, ini bukan energi semua yang menonton ya. Beberapa. Guys, don't have to get so sensitive ketika mendengarkan readingan. Lebih baik dengarkan kebenarannya. Jangan berada di titik self-denial, kerana ini hanya akan memburukkan. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang negatif, apa yang perlu kita lakukan? Pelajari, perbaiki, perbetulkan. That's what you must do.
Okey teman-teman, kita semua is not perfect. Kita tidak perfect, kita tidak sempurna. Ya, tarot reader juga melakukan kesilapan dan mempelajari sesuatu yang baru setiap hari. Maka dengarkan sahaja ya. Di sini beberapa di antara kamu seperti mendesak. Tidak perlu mendesak sebenarnya, kerana ada energi kemelekatan daripada si dia. Tetapi ketika kamu mendesak, mengepush terlalu banyak, ya, kamu akan bakalan kehilangan dia. Maka jangan lakukan itu ya. Divine Masculine, dia merupakan orang yang benar-benar tertarik kepada kamu kerana mungkin ya, ini adalah perbezaan yang cukup ketara. Mungkin sama ada dia yang sangat lemah lembut, di mana kamu pula seorang Divine Masculine, ataupun dia yang seorang berdivine Masculine, atau kamu Feminine. Kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak balik. Tetapi yang pasti, salah satu daripada kalian di sini, sama ada kamu atau dia, ketika dihadapkan kepada sebuah ketika disudutkan untuk menjawab sebuah soalan ya, sering seperti memutarbelikkan fakta. Saya tidak tahu teman-teman, sama ada kamu berdiri dengan seseorang yang seperti itu, atau ini mungkin energi kamu kerana kamu tidak dapat menjawab soalannya. Di sini teman-teman ya, dia sangat tertarik kepada kamu, sangat-sangat tertarik ya, berlandaskan sesuatu yang dia pendamkan di dalam hati kamu ya. Dia merasakan mencintai kamu ini cukup menyakitkan. Nah, pertimbangkan ini. Mengapakah seseorang yang begitu mencintai kamu merasakan ini begitu menyakitkan? It can only be one reason. Secara psikologinya, sudah pastilah teman-teman, terlalu mencintai. Mungkin hubungan kalian ini tidak memungkinkan, banyak perbezaan, banyak halangan, banyak rintangan, ada orang di antara kalian. Ini membuatkan dia terpaksa memendamkan segala sesuatu. Ini cukup menyakitkan. Untuk mengekspresi cinta, tidak diizinkan. Untuk berkatakan tidak juga mungkin tidak diizinkan. Maka ini sangat menyakitkan dia. Begitu teman-teman. Tetapi perasaan ini semakin dihindar, semakin mendalam. Di sini kamu benar-benar perlu memahami dia. Saya menangkap inner voice daripada hatinya yang benar-benar seeking your understanding. Dia benar-benar ingin kamu memahami apa yang boleh dia lakukan untuk kamu dan apa yang tidak dapat dia lakukan untuk kamu, and know the difference. Kerana di sini ya, ada hal-hal yang tidak boleh diutarakan. Jikalau dia utarakan, ini akan menyakitkan kamu. Maka orang ini benar-benar ingin kamu mengerti, ingin kamu faham. Ada hal yang dapat dia lakukan untuk kamu dan ada hal-hal yang tidak dapat dia laksanakan di hubungan ini. This person is really seeking your understanding. Jikalau dia gagal mendapatkan pemahaman kamu, hubungan ini akan begitu sahaja. Dihindari, didiamkan, jedah. Jelas teman-teman ya, saya harap kamu benar-benar faham akan penjelasan saya. Nah, ini sangat sukar untuk dipercayai kerana orang ini terpaksa membatasi diri. Tetapi tanpa kamu sedari, orang ini benar-benar selalu memikirkan kamu dan kamu selalu ada di hatinya. Tetapi dia takut akan perasaan ini. Dia takut dengan kenyataan ini. Bottom of the deck, bitterness, resentment, anger and hurtful words. Di antara kalian yang mungkin ya banyak pertengkaran, salah faham ya, mungkin ada kata-kata yang masih tidak dapat dilupakan. Mungkin kamu atau dia yang mengutarakan kata-kata yang cukup kasar ya, sehinggalah hari ini ya dia begitu terkesan, atau kalian yang terkesan dengan kata-kata yang menyakitkan. Daripada kartu bitterness ini, saya menangkap energi penyesalan kerana sebuah kata-kata yang sudah kita lepaskan tidak mungkin dapat ditarik kembali. Maka di sini teman-teman mungkin ada sedikit frustasi ya yang menyebabkan dia mendiamkan kamu. Mungkin kamu tidak sedar ya, ada sesuatu yang kamu lakukan yang menimbulkan frustasi di hatinya sehingga dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Begitu teman-teman ya. Okey, kita akan lihatkan lagi. Apakah lagi isi hati yang dia pendamkan selama ini yang perlu kamu ketahui? Kita akan gali dengan lebih dalam ya. Saya harap kalian bersabar. Apakah lagi isi hati yang paling dalam yang dia pendamkan selama ini yang perlu kamu ketahui? Selain daripada apa yang sudah saya jelaskan ya di barisan kedua ini, kita lihatkan dengan lebih dalam. Apakah lagi isi hati yang dia pendamkan selama ini yang perlu kamu ketahui? Orang ini benar-benar seeking your understanding, ingin kamu memahami. Kita lihatkan lagi ya. Serendipity. Okey, kita akan buka lagi. Di sini saya merasakan ya, seseorang yang benar-benar mengharapkan ada sesuatu kebahagiaan yang bakal terjadi dengan secara
kebetulan. Begini teman-teman, orang ini memanifestasikan kamu dalam hidupnya dan dia juga memanifestasikan sebuah keajaiban dengan harapan bahawa tanpa dirancang, tanpa direncanakan, kalian mungkin bertemu secara accidentally. Mungkin papasan di jalan, papasan di sebuah tempat. Kebetulan yang berlaku yang benar-benar membahagiakan. Dia sangat ingin mewujudkan, memanifestasikan sebuah kebetulan yang cukup bahagia dengan kamu. Dan dia juga merasakan ini sebenarnya ya. Pertemuan kehadiran kamu di dalam hidupnya bukanlah sebatas kebetulan, tetapi kebetulan yang begitu indah. Kebetulan yang benar-benar membahagiakan dia. Dan di kedepannya dia juga mengharapkan akan ada kebetulan yang seperti ini. The distorted masculine. Nah, teman-teman di sini berhati-hati ya. Sudah mendapatkan kedua kartu ya. Divine Feminine and Masculine. Nah, ini mungkin ya ada energi-energi di antara kamu atau dia yang sering ya memanipulasikan fakta. Tidak mahu berterus terang, memutarbelikkan fakta dan seperti sengaja tidak mahu bersikap jujur. Saya tidak tahu ya ini energi dia ke kamu atau kamu ke dia. Tetapi ini masih berlaku. Yin and Yang. Segala sesuatu yang dia sangat inginkan, yang dia pendamkan di dalam hatinya adalah untuk kamu bersikap dengan lebih terbuka. Tidak perlu memanipulasikan fakta, memutarbelikkan fakta, memanipulasikan keadaan sama ada ini keinginan kamu atau keinginan dia. Yang ingin dia wujudkan, keseimbangan. Ketika kalian tidak perlu lagi ya memutarbelikkan fakta, boleh menjadi diri sendiri dan berterus terang, ini akan mewujudkan energi yin and yang, keseimbangan. Orang ini mahu kamu bersikap lebih terbuka. Jikalau ada sesuatu yang kamu rasa tidak happy, berterus teranglah dengan dia. Jangan lagi diam-diaman seperti itu ya. Kerana orang ini benar-benar seeking your understanding. Jikalau kamu merasakan ini energi dia, berhadapanlah dengan dia, berkomunikasi. Nah, ini tidak akan berjalan untuk kamu yang diblokir ya, atau lost contact. Tetapi jikalau memungkinkan, berhadapanlah dengan dia dan cuba tanya apa yang perlu dijelaskan dengan baik. Resolve the issue teman-teman. Try to clear ya segala salah faham di antara kalian agar tidak perlu lagi ya memutarbelikkan fakta dengan terlalu banyak drama. Di sini ada creativity. Kalian boleh mewujudkan ini ya. Ada energi yang berputar, pembaikan ke depannya secara positif. Tetapi ini memerlukan kedua belah pihak, kerjasama, kolaborasi yang baik di antara Divine Feminine and Divine Masculine. Kamu perlu seperti benar-benar bersikap terbuka dengan dirinya dan dia juga perlu bersikap terbuka dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, ini yang dia pendamkan. Ingin ada keterbukaan bersama. Tidak mahu lagi berterusan mendiamkan satu sama lain dan entah ke mana ya cerita hubungan kalian ini. Okey guys, kita akan lihatkan kartu terakhir. Apakah lagi isi hati yang dia pendamkan yang harus kamu dengarkan detik ini? Sama ada ini berbunyi positif ataupun negatif, kita perlu dengarkan. Isi hati terpendam yang dia pendamkan dari kamu. Mungkin ada kata-kata ya yang ingin dia ungkapkan melalui pembacaan ini. I live for your smile and would die for your kiss. Wow, ini seperti seseorang yang benar-benar ya terinspirasi untuk terus hidup kerana kamu, kerana senyumanmu, dan orang ini sangat ingin memberikan kamu ya sebuah kucupan, like to kiss you. Jikalau ada sentuhan, pernah bersentuhan fisik, orang ini mungkin pernah memberikan kamu sebuah ciuman ya. Jikalau tidak pernah ada sentuhan fisik, ini yang dia inginkan. I am so lost without you. Detik ini teman-teman, dia merasakan sangat-sangat kehilangan kamu. Ketika kalian mungkin saling diam-diaman, tidak berkomunikasi, mungkin juga sudah berpisah. Dia sangat kesepian, jiwa yang cukup bergejolak dan merasakan kehilangan kamu sedalam ini. I miss your smell. Bau kamu teman-teman ya, bau parfum yang kamu gunakan, wangian yang kamu gunakan ataupun bau badan kamu tidak pernah dia lupakan. Orang ini masih lagi menyerap bau itu dan mengingati ketika kalian duduk berdekatan ya, ataupun mungkin kalian ada sentuhan fisik di sini yang tidak pernah dia lupakan bau itu ya. I cannot handle any more heartbreak. Dia merasakan walaupun kalian tidak berkomunikasi, sakit hati ini tetap berjalan dan dia tidak bisa lagi untuk mengendalikan sakit hati ini. Tidak boleh berterusan seperti ini. Dan dia tidak sanggup lagi untuk disakiti. I cannot forget you. Kerana dia tidak dapat melupakan kamu. Walaupun dia cuba move on ya, mengenali cowok-cowok lain, cewek-cewek lain,
Ini tidak serupa teman-teman. What can I give to run my fingers through your hair? Orang ini memuja rambut kamu ya. Mungkin kamu mempunyai rambut yang cukup lembut dan cantik, ikal mayang, dan dia suka mengimajinasi ya, bermain-main dengan rambut kamu dengan jari-jarinya. Sama ada kalian pernah bersentuhan ataupun tidak, sesuaikan. Jikalau pernah bersentuhan fisik, mungkin pernah melakukan ini. Jikalau tidak pernah bersentuhan, dia mengimajinasikan, sangat menginginkan peluang seperti ini. Ya, run my fingers through your hair, menyentuh rambutmu. Orang ini memuja rambut kamu, teman-teman. Saya tidak tahu ya, mungkin salah satu daripada kalian di sini, sama ada dia atau kamu atau dia mempunyai sedikit rambut, a very thin hair, ataupun orang ini mulai botak seperti itu, maka dia sangat menghargai rambut, ya. Energi yang sangat menghargai seseorang yang mempunyai rambut yang tebal, rambut yang ikal mayang, dan dia sangat teruja, sangat terpesona dengan mengagumi ya, orang yang memiliki rambut yang lebat seperti itu. Ya, dia mungkin orang yang mempunyai rambut yang cukup nipis, a thin hair, ataupun mungkin ya rambutnya mulai membotak, keguguran rambut, maka dia sangat menyanjungi orang sekitar yang mempunyai rambut yang banyak seperti itu. Ya, bottom of the deck, I love you more than you can imagine. Nah, ini teman-teman, isi hati terpendam seseorang yang benar-benar kamu cintai, sukar dipercayai ya, seseorang yang kamu pikirkan selalu ada kamu di hatinya. Ini terjawab ya di akhir pembacaan. I love you more than you can imagine. Saya mencintai kamu lebih daripada apa yang kamu imajinasikan. Nah, sesuatu yang di luar dugaan, sesuatu yang tidak akan kamu percayai. Orang ini mungkin ya cintanya tidak meyakinkan. But I love you more than you can imagine. Cinta yang luar biasa. Semakin hari, semakin menyelami perasaan dan semakin dalam. Baik teman-teman, hari ini saya tidak tergerak untuk membacakan zodiak kerana menurut intuisi saya, ini merupakan zodiak untuk setiap orang. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi dari tadi ya kelihatan seperti Libra ya mendominasi ya. Saya tidak mahu tertakluk kepada zodiak untuk pembacaan kali ini. Ini pembacaan setiap orang. Jika kamu merasakan ada energi seseorang yang dapat dikaitkan, maka energinya resonate. Jikalau tidak, teman-teman, anggaplah ini sebatas hiburan ya. Okey, kita akan buka beberapa initial untuk kamu. Sama ada ini initial dia ataupun initial kamu ya, kita lihatkan di sini. Huruf pertama merupakan A, Alpha, V, Victor, M, Mike, O, Oscar, L, Lima, R, Romeo, F, Foxtrot. Ada huruf W di sini ya, teman-teman. Ada huruf C, Charlie. G, Golf. H, Hotel. Q, Quebec. And P, Papa. Okey teman-teman, sebelum saya tamatkan pembacaan hari ini, tiba-tiba saya tertarik satu energi ya. Saya tidak tahu ini energi kamu atau dia. Orang ini atau kamu cenderung you need the toilet all the time. Mungkin ada masalah mengontrol ya, kencing teman-teman ya, ketika membuang air kecil ya, kencing for peeing you know, it's like you need toilet so frequently. Saya tidak pasti ini energi kamu atau dia, seseorang yang sering memerlukan tandas, tidak tahan kencing teman-teman. Saya tidak tahu ini masalah siapa, tetapi tertarik energi ini ya. Okay guys, sudah readingan yang cukup panjang. Sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.